malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Tentunya baik ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join di acara talk show online bertemakan Dari Musibah Menjadi Berkah, persembahan dari kami, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4 reguler malam Universitas Ibnu Khaldun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sabta Mariati selaku dosen pengampu mata kuliah Speech and Presentation Skill ya, dan juga peserta yang sudah hadir di acara talk show kita malam ini nih, Den. Oke. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini saya Dendri Trio Prawiaga dan ditemani oleh rekan saya yang tentunya tidak kalah kece juga, yaitu Anita Pereselia. Anita, apa kabar? Kabar baik, Dan. Dendri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. PPKM lancar aktivitas ya? Lancar, tetap beraktivitas. Ya. Oke. Sudah siap untuk memandu jalannya acara yang sangat luar biasa ini? Pastinya siap dong, apalagi malam hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik nih, Dan, yaitu dari musibah menjadi berkah. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalnya saya bertanya kepada kalian semua, apa sih yang ada di benak kalian semua saat ada musibah? Seperti mungkin kecelakaan, sakit, atau bahkan bangkrut tidak dalam bisnis ataupun usahanya gitu. Semua itu adalah bagian dari musibah ya tentunya. Banyak dari kita jika menghadapi sebuah masalah ataupun musibah lebih memilih untuk pasrah, menyerah, dan bahkan kabur dari masalah tersebut. Padahal musibah adalah tahapan di mana diri kita itu diuji oleh Tuhan untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan dan iman kita kepadanya. Inilah sebab edisi kita kali ini, dan untuk talk show ini kita akan memperbincangkan yang sangat menarik ya temanya yang tadi sudah disebutkan, dari musibah menjadi berkah. Bagaimana agar kita bisa mengatasi dan menjadikan musibah, cobaan atau yang lainnya sebagai suatu tantangan dan juga peluang begitu. Nah, teman-teman, untuk malam hari ini di studio kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang spesial. Dia adalah Kak Farida Zuli. Beliau adalah owner dari Money Shop Jakarta yang akan berbagi pengalaman suksesnya dengan usaha yang digelutinya saat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi rangkaian acara, saya ingin menginformasikan kembali kepada teman-teman semua dan memberi kesempatan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan menulis pertanyaan di kolom chat dan memberikan hashtag tanya pada fitur conference Google Meet ini. Dan nanti di sesi tanya jawab akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, Kak Farida ini memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Pernah merasakan di PHK pada pekerjaan sebelumnya, lalu pada akhirnya dapat bangkit dan merintis usaha yang bernama Money Shop hingga sukses sampai dengan sekarang ini. Dan beliau juga bisa sampai ke luar negeri loh. Nah, daripada penasaran, mari kita panggil narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Kak Farida. Halo Kak Farida. Selamat Kak, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Tadi kabarnya sehat. Kabar baik Kak Farida. Alhamdulillah sehat dong Kak. Nah, kita mulai berbicara ringan aja nih Kak. Nah, sebelumnya bisa diceritakan sedikit nggak sih Kak tentang perjalanan sampai akhirnya mulai menggeluti bidang yang saat ini Kakak lakukan? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Farida, pemilik online shop yang bernama Money Shop ya, dan juga Monster. Jadi awal perjalanan bisnisnya saya, pertama saya kan juga dulu bekerja ya. Jadi bisnis itu adalah sampingan. Oke. Jadi saya fokus di pekerjaan sebelumnya itu di KB Nutrisional. Itu tahun 2017-18 sama mulai bisnis gitu ya. Gitu, jadi pekerjaan tetap menjadi fokus utama saya. Saya sangat mencintai pekerjaan, tetapi saya juga mempunyai plan B, yaitu untuk membangun bisnis. Jadi peluang yang ada itu saya coba maksimalkan. Sembari bekerja, saya juga mengurus bisnis. Gitu. Jadi dua-duanya saya coba seimbangkan untuk
keduanya tetap jalan. Jadi walaupun bekerja, bisnisnya tetap jalan, tapi gimana nih Kak dengan kondisi Kakak yang bekerja dan bisnisnya tetap dilakukan, membagi waktu atau yang lainnya gitu, ada challenge-nya sendiri nggak sih pada saat itu? Pastinya ya, karena kalau untuk bekerja kan kita pasti ada office hour ya, dimana pasti minimal 8 jam kerja, ada tekanan segala macam. Lalu selepas itu saya di rumah juga sebagai ibu rumah tangga. Oke, jadi 3 job sekaligus yang langsung di-handle. Iya, setelah kerja rumah dan juga ada yang namanya bisnis yang harus tetap saya jalankan. Jadi pasti yang pertama waktu itu adalah ada waktu istirahat yang dikorbankan. Jadi perjuangan pada awalnya adalah ya waktu tidurnya jadi kurang. Oke, tapi berapa tahun Kak Farida menjalani pekerjaan dan juga bisnis pada saat itu gitu Kak? Itu sekitar hampir 2 tahun. Hampir Ya, 2 tahun lebih. lebih. 1 tahun lebih ya, sampai pada akhirnya Kak Farida ada musibah yang terjadi pada saat itu ya. Akhirnya keluar dari pekerjaan Kakak dan fokus kepada bisnis Kakak saat ini. Iya betul. Jadi pada saat saya bekerja ya, ada yang namanya pilihan ya. Jadi saya di PHK dari tempat pekerjaan yang lama, di mana perusahaan tidak bisa menerima kondisi saya yang saya juga mempunyai bisnis. Jadi itu tuh berat pada awalnya karena saya juga sangat mencintai pekerjaan saya. Saya merasa sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya, tapi akhirnya ya perusahaan mempunyai keputusan yang berbeda ya. Iya, jadi akhirnya ya mau gak mau saya keluar dari pekerjaan. Gitu. Pada awalnya sangat berat karena saya termasuk yang loyal terhadap perusahaan. Jadi apa yang perusahaan mau itu saya lakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya saya di PHK dan itu saat-saat mental saya down. Jadi di mana saya harus bangkit. Di satu sisi ada ketakutan ya pada saat awalnya keluar dari pekerjaan, ekonomi juga goyang gitu kan. Sedangkan bisnis adalah saat itu saya menganggapnya sebagai sampingan. Jadi belum terlalu fokus. Lalu di saat keterpurukan itu saya cuma berpikir apakah saya harus kembali ke pekerjaan, jadi mencari pekerjaan baru ataukah harus di bisnis gitu. Sedangkan bisnis belum sebagus saat ini. Saat itu kan memang marketplace belum terlalu familiar ya. Jadi di tahun 2017 ini kan marketplace masih belum berkembang lah kita bilang seperti itu. Orang masih belum banyak kenal gitu. Betul. Dengan posisi Kak Farida mungkin sudah keluar dari pekerjaan tetapi harus memulai bisnis yang bisa dibilang orang masih belum banyak tahu begitu. Ya. Oke. Nah, saat Kak Farida udah tidak bekerja tuh pada saat itu, pernah nggak sih terbesit untuk memulai bekerja lagi atau mencari pekerjaan lain yang sama? Sering. Sering. Karena iya pada saat keluar dari pekerjaan pasti kan perekonomian berbeda ya. Yang tadinya kita ada yang namanya gaji tetap, Income bulanan ya, income yang stabil gitu. Sedangkan pada saat saya keluar pastinya bisnis yang awal itu kan tidak seperti yang diharapkan. Gitu. Ada yang namanya pasang surut juga. Dan itu pasti saya sampai terpikir berkali-kali apakah saya harus menyerah gitu dengan bisnis saya dan mencari pekerjaan baru. Gitu. Karena terbiasa dengan zona nyaman yang dimana pasti ada yang namanya gaji tetap. Kayak gitu. Tapi apa sih yang akhirnya membuat Kak Farida yakin dengan keputusan bahwa oke, saya ambil atau saya fokus dengan bisnis yang saya handle saat ini gitu? Apa keyakinan atau suatu keyakinan yang Kakak pegang sampai akhirnya Kakak tetap fokus pada bisnis pada saat itu? Keyakinan. Tetap yakin gitu. Iya, keyakinan dan juga saya tidak ingin berada di zona nyaman terus. Jadi pada saat dari mental pasti ngedown, ingin coba kerja lagi nyari, tapi saya pikir bahwa jika saya bekerja kembali dan saya menjadikan bisnis saya sebagai sampingan akan seperti ini aja. Jadi saya memutuskan untuk ya udah apapun resikonya saya akan ambil dan saya akan fokus di satu tujuan saya ke bisnis. Dari situ saya hilangkan pikiran semua untuk bekerja dan memulai bisnis dan berfokus dari situ. Jadi untuk memulai sesuatu memang harus ada yang berani kita korbankan gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, produk apa sih yang Kakak jadikan sebagai peluang di usaha yang Kakak lakukan itu? Untuk bisnis saya itu bergerak di bidang retail ya, jadi nutrisi. Biasanya dari nutrisi ya, seperti susu, lalu untuk orang-orang diet, vitamin, suplemen.
Tapi kenapa nih Kak bisa memilih produk-produk yang saat ini Kakak jual gitu? Karena pada saat di pekerjaan yang lama, saya kan di KB nutrisional ya. Mungkin semua orang banyak yang kenal KB itu adalah farmasi. Tapi untuk saya dulu itu di nutrisinya, jadi KB nutrisional. Jadi saya melihat peluang yang paling dekat dengan saya adalah yang paling mudah. Yaitu kebetulan saya di divisinya nutrisi, saya melihat itu ada peluang di mana itu saya bisa ambil. Jadi memang sebenarnya peluang itu bukan datang dari sendiri, tapi kita harus mencari peluang kecil ya. Oke. Nah, kira-kira Kak, kalau pada saat itu bagaimana sih respon masyarakat ketika Kak Farida ini pertama kali menjual produk di e-commerce? Apalagi kan di tahun 2017 yang tadi Kak Farida cerita ya, 2017 itu orang masih belum banyak yang menggunakan fasilitas e-commerce untuk berbelanja gitu. Pada awalnya memang responnya tidak sebagus sekarang ya, karena itu masih sedikit orang yang tahu tentang e-commerce gitu. Orang lebih sering belanja offline, seperti toko susu ataupun di toko-toko yang retail ya, seperti supermarket. Tapi pada awalnya tetap saya coba salah satunya juga edukasi ya, gitu, dari yang sekitar terdekat untuk yang mereka yang awalnya tidak tahu apa sih itu Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Edukasi dari situ, dan saya punya keyakinan bahwa suatu saat marketplace ini akan ada growth-nya gitu. Jadi tetap yakin aja. Balik lagi ya, bahwa Kak Farida punya keyakinan e-commerce ini suatu saat pasti akan berkembang. Iya, gitu. betul. Makanya Kak Farida ya yakin bahwa bisnisnya juga akan berkembang nantinya. Gitu. Iya betul. Dan juga melakukan inovasi. Sebenarnya kalau suatu marketplace sendiri kan selain dari kita yang promote juga mereka pasti akan ada iklan-iklan di TV ya. Jadi perkembangannya pasti ada. Oh gitu. Jadi iklan juga tetap harus jalan ke situ ya, inovasinya juga tetap oke. Nah, bagaimana nih Kak untuk traction atau pertumbuhan bisnisnya selama dari 2017 sampai saat ini? Nah, saat ini kan belakangan ini masih bergejolak nih, pandemi. Pandemi ya. Nah, berpengaruh nggak sih pandemi ini sama usaha Kakak? Untuk pandemi sangat berpengaruh ya, karena kan PSBB dari tahun lalu sampai sekarang ya, itu orang pastinya sangat menghindari keluar rumah, pasti menghindari yang namanya berinteraksi dengan orang. Otomatis mereka di rumah, tidak belanja di luar, dan itu selama pandemi memang pertumbuhannya cukup pesat ya. Jadi positif ya? Iya, di samping memang mungkin beberapa toko offline banyak yang penurunan omset, tapi dari marketplace memang ada kenaikan. Naik ya. Mungkin ini juga Dan yang bisa kita sesuaikan dengan tema kita malam hari ini, dari musibah jadi berkah. Bagi sebagian orang mungkin pandemi ini jadi musibah nih, banyak yang kena PHK dan lain-lain ya. Tapi untuk Kak Farida justru menjadi sebuah berkah, karena dengan adanya pandemi orang nggak bisa keluar rumah, mereka berbelanja via e-commerce dan membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bagus gitu deh. Nah, ini salut banget nih ya sama cerita Kak Farida malam ini dengan kerja kerasnya gitu. Nah, kira-kira Kak Farida kalau misalnya saya boleh tahu nih, sekarang kan sudah mulai berkembang ya perkembangan omsetnya nih, kita pastinya penasaran gitu kan dari awal sampai akhirnya. Oke lah, kita mungkin tidak akan menyebutkan jumlah nominalnya, tapi kelipatannya dari awal sampai sekarang tuh di berapa persen sih Kak? Untuk saat pandemi kurang lebih sekitar hampir 200%. 200%, wow, luar biasa ya, peluang yang nggak pernah orang lihat mungkin pada saat itu. Oke, nah ini juga bisa jadi pesan-pesan untuk kita semua nih Dan, bahwa Tuhan itu nggak akan pernah menutup mata ya. Setiap kali, setiap umatnya ada musibah atau apa yang terjadi di kita, pasti kita bisa mengambil hikmahnya, dan jangan pernah berpikir negatif tentang musibah yang kita alami. Karena apa? Dari semua musibah yang terjadi di kita pasti bisa mengambil sisi positifnya, seperti Kak Farida saat ini gitu. Oke, terus apa sih Kak yang membuat Kakak termotivasi untuk menjalankan usaha ini? Yang pertama pastinya tanggung jawab dari diri sendiri dan juga untuk keluarga. Jadi motivasi saya sebenarnya pastinya kita ada lah yang untuk motivasi sendiri, untuk pendapatan segala macam. Tapi di samping itu adalah saya punya niat untuk menjadi orang yang bermanfaat ya. Jadi selain untuk diri saya, mungkin saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kebetulan kan produk yang saya jual ada tentang nutrisi. Jadi pada saat pandemi seperti ini, orang butuh tentang nutrisi, vitamin, suplemen, dan saya menyediakan itu. Jadi
selain untuk diri saya juga saya memberikan kemudahan untuk orang untuk mendapatkan kita. Jadi ada manfaat juga, dan selain memberikan manfaat untuk diri sendiri dengan mendapatkan omset yang banyak, tapi ini juga memberikan manfaat untuk orang lain nih, menyediakan suplemen multivitamin yang mungkin orang juga pasti saat ini sangat-sangat butuh ya Kak ya, karena kenaikan omsetnya saja sampai 200% gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalnya kita lihat dari perjalanannya Kakak nih, kan dari awal sampai sekarang membangun bisnis begini ya, dan sampai perkembangannya yang luar biasa. Lalu ada nggak sih reward yang Kak Farida berikan untuk diri sendiri pada saat Kakak sudah mencapai di titik ini gitu? Ada pastinya. Jadi saya orang yang sangat, saya sampai tidak proses. Jadi saya melakukan hal yang terbaik dari apa yang saya lakukan. Untuk reward diri saya sendiri mungkin biasanya setahun sekali itu saya pergi untuk traveling ya. Oke, jadi traveling nih deh, setelah pusing dengan ya segala macam aktivitas, target atau pencapaian yang harus Kak Farida setting, dia rewardnya adalah traveling. Untuk travelingnya mungkin ada beberapa negara atau sudah ke beberapa negara gitu Kak? Ada beberapa negara, tapi itu yang baru yang dekat-dekat aja sekitar Asia. Oke, baik. Mungkin tim kreatif kita sudah menyimpulkan atau merangkum perjalanan traveling dari Kak Farida. Oke, tapi sebelumnya ada satu yang mau kita tanyakan dulu nih ke Kak Farida ya. Kita bisa lihat nih Kak di tampilan layar saat ini. Ini ada foto Kak Farida dari tahun sebelumnya atau tahun berapa atau tahun saat ini nih. Ini yang sebelah kiri di tahun berapa itu Kak? Kalau tidak salah sih 2013 ya. 2013. Iya. Oh, pada saat itu mungkin belum mengenal skincare kali ya. Pada usia juga ya, traveling kemana-mana, jadi belum kenal dengan skincare ya. Karena berbeda sekali dengan yang sebelah kanannya nih. Kalau yang sebelah kanan nih kayaknya sudah pernah ke Korea dan operasi, jadi lebih glowing. Atau mungkin pakai produk-produk yang harganya kan omsetnya sudah 200% kenaikannya ya. Nah, kita bisa lihat nih, mungkin ada dari tim kita udah. Nah, ini foto Kak Farida pasti di tempat kerja. Iya betul. Sebagai apa sih Kak? Sebagai telemarketing waktu itu ya. Oh, di PT KB Nutritionis itu ya? Iya. Jadi di sini target untuk toko jalan, target di perusahaan juga jalan ya. Iya. Wah itu pusingnya yang luar biasa deh, makanya ada rewardnya itu ya pasti jalan-jalan gitu ya. Nah kira-kira udah pernah jalan-jalan kemana aja sih? Mungkin ada nih yang bisa kita lihat, kita intip sedikit. Kita intip sedikit. Nah ini masih di lokal lah di Indonesia, di Bandung. Di Bandung. Ya. Ini bentuk reward dari kakak sendiri atau? Kalau itu kebetulan dari perusahaan. Jadi di perusahaan yang lama itu pada saat kita achieve target itu akan ada reward yang diberikan. Nah, salah satunya adalah ke Trans Studio Bandung. Ke Trans Studio Bandung. Iya. Berarti perusahaan juga memberikan apresiasi ya terhadap karyawannya yang bisa mencapai target. Kalau target perusahaan bisa tercapai, apalagi target perusahaan sendiri nih deh. Karena kan perusahaan yang tadi dia bekerja adalah punya orang dong. Kalau sekarang punya sendiri udah pasti lebih gitu. Oke. Nah kalau yang ini langsung bergeser tadinya dari Bandung ke Malaysia nih, langsung ke luar negeri nih. Ini di mana nih Kak? Itu di KL. Di L Tower ya? Iya, itu tahun 2018. 2018. Iya, Di 2018 sudah bisa jalan-jalan ke Malaysia berkat bisnis. Dendri 2018 pernah kemana Den? Paling jauh Jogja. Paling jauh Jogja ya. Oke. Mungkin ada lagi nih selain itu yang bisa dilihat. Nah ini di mana nih Kak? Itu di Thailand ya, di salah satu candi di sana. Oh jadi di sana tuh juga ada candi ya? Candinya. Ya. Ada cerita nggak sih Kak di balik foto ini, kenapa foto di situ, atau ada histori sesuatu yang bisa apa ceritakan dari foto ini gitu? Oh iya ada. Jadi selepas saya pulang dari Thailand itu saya kena PHK. Oh justru kena PHK setelah jalan-jalan ya. Musibah datang setelah kebahagiaan. Nah, itu udah biasa lah ya, namanya roda pasti berputar Kak. Iya. Tapi di situ masih tetap fight. Setelah jalan-jalan kena kabar begitu, happy-nya masih ketinggalan kan ya, nggak langsung hilang ya. Iya, happy ada tapi sedihnya ada. Iya betul. Karena kan selepas jalan-jalan ternyata pada saat pulang
selang beberapa hari dan akhirnya diberi kabar bahwa ya harus memilih gitu antara pekerjaan dan bisnis. Karena bisnisnya mungkin sudah lebih menghasilkan ya, bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri, tapi bisnisnya dipegang. Nah, ini di mana nih, Kak? Oh, ini di Seoul, di Korea. Di Korea. Mungkin itu dan tadi kan ada foto nih before afternya ya. Nah setelah Korea jalan-jalan ke Korea dapatlah foto yang tadi di awal gitu ya. Mungkin. Oke. Selain jalan-jalan ke Korea, untuk yang tadi itu di daerah mana? Yang tadi itu di Bukchon Hanok Village. Oke. Nah kalau yang ini nih Kak? Ini di Seoul juga di Gangnam. Oh ini di Gangnam ya. Berarti kemarin sempat viral itu ya? Iya, itu ada statue-nya jadi situ. Jadi dibikin ikonnya jadi itu ya? Jadi ikon di Gangnam. tapi sempat joget-joget Gangnam style di sana nggak nih? Sepi. Oh sepi Oh, ya. sepi. Karena Itu kalau sepi kan bisa leluasa Kak jogetnya Kak? Iya, tapi malu. Karena waktu itu saya tahun 2020 ya. Jadi pada saat awal pandemi kan Wuhan udah ada virus Soviet ya, dari itu di Korea udah mulai ada. Jadi di Indonesia belum ada, tapi pada saat saya ke sana kebetulan sudah Oh, ada. jadi memang pada saat Farida datang ke Korea, di sana sudah mungkin orang sudah ada yang terpapar dan tidak ada yang keluar sama sekali atau gimana nih? Di sana sudah ada pembatasan aktivitas sudah sudah ada jadi pembatasan sangat sepi, bahkan bisa dibilang mungkin hanya saya turis saat itu. Berarti tempat wisata di Korea pada saat itu punya Kak Farida sendirian ya? Iya, karena kan untuk traveling sebetulnya saya memang jauh hari untuk pemesan, jadi mau tak mau saya berangkat. Tetap berangkat berasa gitu. Ya, di sana sedang ada COVID itu. Tapi apa rasanya ketika jalan-jalan tapi nggak ada orang Nah. gitu? Itu masih berasa liburannya nggak tuh Kak? Masih lepas ya, karena di subway segala macam itu sepi, jadi kita nggak yang berdesak-desakan segala macam. Tapi nggak ketemu sama opa-opa yang keren dong kalau gitu kan? Ya ada sedikit. Oh ada sedikit ya. Oke. Ini untuk tampilannya saat ini nih. Ini adalah tampilan Money Shop yang ada di e-commerce ya. Shopee. Jadi kalau misalnya teman-teman nih butuh nutrisi yang tadi disebutin ya, nutrisi, suplemen, vitamin atau yang lainnya, bisa langsung check out di Shopee. Semua kebutuhannya sudah ada di sana ya Kak ya. Iya, betul sekali. Gitu. Selain ada di Shopee, ada di mana lagi nih Kak? Ada di Tokopedia dan juga di JDID. Oh gitu. Ya. Oke. Nah untuk selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, Nah ini udah ada nih Den, 3 Ada pertanyaan pertanyaan yang ya? muncul. Sudah muncul ya 3 Mungkin, pertanyaannya ya? Ini bisa bantu bacain aja nih Dan pertanyaan-pertanyaan yang Oke, udah betul. muncul dan bisa dijawab langsung sama narasumbernya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mario Akbar. Tanya dong Kak, gimana sih supaya kita bisa bangkit lagi setelah menghadapi musibah? Dan gimana kita bisa tekun hari per harinya dalam merintis sebuah usaha? Jadi bangkitnya gimana nih Kak? Untuk bangkitnya yang pertama keyakinan ya, dan juga doa. Keyakinan ya. Doa jangan lupa Den. Kalau misalnya kita yakin tapi nggak ada doanya nggak akan jalan. Ya, karena kalau misal kita terpuruk dalam situasi yang lagi di bawah, kalau kita nggak meyakinkan mental sendiri, pasti akan semakin terpuruk. Tapi yakin aja bahwa setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya, dan juga jangan lupa doa. Gitu. Jadi serahkan kembali ke Tuhan. Gitu. Apapun yang kita kerjakan dengan niat baik, tetap semangat dan jangan menyerah. Kuncinya doa, ikhtiar, sisanya tawakal aja udah gitu Iya. Den. Nah, Sudah terima terjawab kasih ya, pertanyaan Mario ya. ya. Nah selanjutnya ada dari Abdul Haris. Bagaimana sih Kak menanamkan mindset bahwa di balik musibah selalu ada sebuah berkah? Karena kebanyakan orang jika mendapat musibah malah down dan menjadi susah move on. Membalikan lagi kepada diri kita bahwa yang pertama kita punya tanggung jawab ya terhadap diri kita dan juga sekitar. Kalau untuk saya adalah pastinya saya punya tanggung jawab untuk diri saya sendiri, di mana saya kedepannya tidak terpuruk dalam situasi mental yang down. Lalu juga saya ada tanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu juga diniatkan kembali bahwa apa yang saya lakukan
itu akan memberikan manfaat kepada sekitar saya gitu. Jadi tetap semangat. Lalu untuk mengembalikan mental yang down, jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu ada. Jangan menyerah. Oke, kesimpulannya jadi kesimpulannya kalau itu ya, bisa dikatakan ya kita harus tetap semangat, kita percaya kita punya Tuhan, dan Betul. yang terakhir yang bisa bikin kita sukses ya diri kita sendiri, tanggung jawab tadi yang Kak Farida sebutin ya. Terima kasih untuk Abdul pertanyaan Abdul Haris. Haris. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Makbira Ahmadi. Apakah yang membuat kakak bertahan di saat masa-masa sulit kakak? Yang membuat saya bertahan adalah saya mempunyai beberapa karyawan, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab saya. Jadi kalau saya sendiri terpuruk, gimana dengan orang-orang yang mungkin menggantungkan dengan saya kan pada kapan itu. Jadi perasaan tanggung jawab itu membuat saya harus tetap bisa bangkit Jalan terus walaupun ya. walaupun apapun yang terjadi. Oke. Terima kasih tadi siapa? Mahfira. Ya, untuk Sudah pertanyaan terjawab semua sudah ya terjawab teman-teman ya. Nah, jadi pesan dan kesan yang bisa saya ambil dari pemateri yang sangat super pada malam hari ini, yang awal mulanya berjaya di perusahaan yang akhirnya terkena musibah PHK, akan tetapi Kak Farida ini bisa bangkit dari sebuah musibah dan menjadikan kemunduran tersebut sebagai batu loncatan hingga melesat lebih jauh lagi. Itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita. Tentunya kalian telah menyimak, dan jawaban yang diberikan oleh Kak Farida semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebuah permata itu tidak akan pernah menjadi permata tanpa ada polesan dan tanpa gesekan. Jadi demikian juga dengan seseorang tidak akan pernah menjadi sukses tanpa adanya sebuah tantangan. Mungkin itu juga kata-kata yang tepat nih untuk Kak Farida ya selama perjalanannya gitu. Nah, selalu ingat juga bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan semakin berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Dan terima semua masalah yang muncul dalam hidup kalian. Jangan pernah mengeluh dan jangan lihat dari sisi buruknya, tapi lihat dari sisi yang terbaik dari apapun yang dihadapi. Karena semakin banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi, semakin banyak pengetahuan dan juga kemampuan yang akan didapatkan untuk mengembangkan dan menuju kesuksesan. Gitu. Betul sekali. Nah, teman-teman yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu nih sama Oh, Kak iya, Farida betul, ya. betul. Kak Terima Farida, kasih. terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat juga sharingnya sama kita semua ya. Siap, Semoga Kak Farida. bisnisnya semakin lancar, omsetnya makin besar, dan juga harapannya untuk pandemi saat ini bisa segera berakhir lah ya Den ya. Betul. Supaya kita bisa kembali nih Dan ke Benar. tatanan hidup normal dan lebih baik lagi gitu. Oke, akhir kata saya Dendri dan Anita selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara ini. Terima kasih sekali lagi Kak Farida atas waktu dan ilmu serta pengalaman yang sudah di-sharing dengan kami semua. Terima kasih untuk semua tim dari kelompok 1 yang telah bertugas, dan juga untuk teman-teman yang sudah join di talk show pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.